Saya diminta oleh Mas Ketua KPU bicara tentang beban kerja KPPS dan Sirekap pemilu tahun 2024. Sebenarnya sudah saya pernah ceritakan pada forum sama di ruangan ini terkait dengan bagaimana Sirekap bekerja dari sisi data dan informasi. Pertama, KPPS setelah melakukan pelayanan pemilih di TPS, yaitu melayani pemilih, lalu kemudian melakukan penghitungan dan mencatat, mendokumentasikan hasil di C Plano yang disaksikan secara bersama-sama dengan para saksi dan pengawas TPS, diminta untuk memfoto C Plano hasil yang kemudian ditangkap di Sirekap. Untuk KPPS, Sirekap akan menggunakan Sirekap Mobile, yaitu menggunakan Android yang dimiliki oleh KPPS itu sendiri. Dengan sistem informasi yang dibuat, maka KPPS akan menangkap gambar berapa banyak yang akan ditangkap gambarnya, yaitu sebanyak 5 jenis surat suara sekaligus, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden kira-kira sebanyak 3 lembar, lalu kemudian surat suara untuk partai politik dalam hal ini DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, rata-rata 20 kali 3 berarti 60 lembar, ditambah untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, tergantung berapa jumlah calon anggota DPD yang ada pada setiap dapil provinsi yang menjadi ruang lingkup kerja KPPS. Jadi rata-rata setiap KPPS akan melakukan pendokumentasian sejumlah 70 sampai 80 lembar yang akan difoto. Dan agar tidak tertukar antara satu foto dengan foto yang lain untuk setiap jenis pemilu, maka teknologi yang digunakan adalah menggunakan yang disebut dengan April Tag. Jadi nanti April Tag itu akan memuat kalau dia adalah surat suara plano, hasil plano untuk presiden ke presiden, ada April Tag-nya sendiri. Halaman pertama dari 3, 2 dari 3, 3 dari 3. Demikian yang sudah dilakukan dan sudah difoto oleh KPPS. Nah, Mas dan Mbak semua, itu untuk kepentingan KPPS foto, lalu dikirim ke pemilu2024.kpu.go.id hari ini. Sistem pembacaannya ada OCR dan ada OMR. Optical, O-nya optical, R-nya recognition, M-nya marking, lalu kemudian C-nya ada karakter. Jadi dia membaca marking, ditandai kayak kita UMPTN itu, bulat-bulat, sama juga karakter, dibaca hurufnya. Oleh karenanya, ketika mesin membaca, lalu kemudian direkognisi dengan apa yang dibaca oleh mata kita, oleh oleh masing-masing KPPS kita yang diberi tugas. Setiap akun KPPS diberikan 2 akun. Jadi langkah mitigasinya ada, nanti dalam waktu dekat akan ada perbaikan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi banyak hal tergantung karena ini Sabang sampai Merauke. Tadi sudah sampaikan Ketua, alhamdulillah Sirekap kalau kita update, alhamdulillah tidak terjadi lemot, itu bisa diupdate. Lalu kemudian bisa dilihat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tampilannya di pemilu2024.kpu.go.id, bisa dilihat per TPS. Per jenis pemilu dulu, lalu kemudian per TPS, lihat image-nya, itu bisa dilihat. Kalaupun ada kesalahan, kami sudah melakukan rekap berapa jumlah dari seluruh TPS yang sudah dilakukan upload oleh KPPS kita.
Langkah mitigasi sudah akan dilakukan oleh tim kesekjenan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada produksi kedua bahwa untuk setiap KPPS, salinan C Plano pun bisa dikeluarkan dalam bentuk PDF, diberikan pada para saksi dan pada pengawas TPS. Bentuknya seperti apa PDF itu? Jadi ketika ada di handphone mereka, maka PDF akan berisikan capture dari kelima jenis pemilu, di mana masing-masing PDF akan memuat foto C planonya. Jadi kalau misalnya PDF untuk C hasil presiden, maka akan memuat foto dari ketiga pasangan calon kita, image C planonya. Di bawahnya rekapitulasinya. Lalu akan ada kata-kata sesuai tak sesuai, sebagaimana apa yang dilihat, baik oleh mesin maupun oleh mata kita. Jadi secara terbuka, secara gamblang, itu prinsip-prinsip transparansi sudah disiapkan secara sistem. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan tadi untuk publik, bisa dilihat oleh semua orang, sekali lagi di pemilu2024.kpu.go.id. Untuk kepentingan para saksi dan pengawas TPS, kita siapkan juga PDF-nya dan akan diberikan oleh KPPS ketika selesai hasil penghitungan suara. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, bagi daerah yang tidak tercoverage oleh internet, maka Sirekap juga disiapkan, Sirekap online dan Sirekap offline, sebagaimana e-coklit pernah kita praktekkan. Bagi wilayah yang punya online, maka persis dia merekam, mendokumentasikan, dia klik sesuai, langsung nyampai ke server KPU. Tapi jika tidak punya coverage internet, ketika sudah ada di handphone masing-masing KPPS, kotak bergerak dari TPS ke kecamatan melalui PPS. Ketika ada internet, maka ketika itu seketika akan terunggah ketika ada internet di wilayah itu. Jadi mitigasi terkait dengan itu sudah dilakukan. Mitigasi berikutnya adalah jikapun sampai dengan kotak naik tidak ada, maka PPK sudah juga disiapkan fitur untuk memfoto C plano apabila masing-masing TPS tidak menyiapkan atau tidak tersedia foto C planonya di lapangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah cara Sirekap bekerja dengan beban kerja masing-masing dari tingkat KPPS dan PPK. Saya rasa demikian Mas Ketua dan Mas Afif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.